Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, mengatur kehidupan kita, menentukan takdir kita, menetapkan kehidupan dan kematian kita, jodoh, rezeki dan ajal kita masing-masing. Wa bihi nasta'in. Kita terus mohon pertolongan kepadanya ala umurid dunia waddin, atas semua urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama kita. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga terus tercurah pada penghulu para nabi dan rasul, wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Rabbana syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada-dada kami. Wa yassir lana umurana, dan mudahkan semua urusan kami. Rabbana zidna ilma, ya Allah tambahkan bagi kami ilmu. Warzuqna fahma, anugerahkan kefahaman tentang agama ini. Wazidna huda, dan terus tambahkan hidayah yang ada pada diri kami. Amin ya rabbal alamin. Kabulkan ya Rabb. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita di pertengahan Dzulqa'dah, berikutnya Dzulhijjah. Di beberapa tempat sapi udah banyak. Kloter pertama berangkat haji kemarin tanggal 24 yang lalu, sekarang terus berlombang. Ya, haji dan kurban, maka kita akan mencoba untuk mengambil, ya, secara konteksnya itu adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari peristiwa haji dan kurban. Pelajarannya ini bahkan sosoknya itu menjadi teladan. Dalam Al-Quran, teladan yang baik itu bahasa Arabnya uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Nah, kata uswatun hasanah itu dalam Quran cuma ada dua. Yang pertama untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surahnya surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh, ya, kana lakum, sudah ada bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh teladan hasanah yang baik. Ya. Ini disebut Rasulullah. Yang kedua ada kalimat uswatun hasanah. Pertanyaannya surat apa? Ini mohon maaf nggak ada door prize-nya nih, ya. Ya, surat apa? Jangan serot di engine-nya ketemu entah. Surat apa, Pak? Ini biar kita interaksi Qur'aninya itu dapat. Surat apa? Suratnya Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum, sungguh sudah ada bagi kalian, uswatun hasanatun, teladan yang baik, di Ibrahim, pada diri Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qala liqaumihi. Ya qaumi, ini kenapa?
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ayatnya keempat. In qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami bariun. Buro'a, bari artinya berlepas diri, nggak mau ikutan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Inilah ya, tagline yang sering disebutkan untuk Nabi Ibrahim, disebut dengan bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid. Karena kekuatan akidahnya itu tidak menggoyahkan. Ya. Walaupun dia diuji dengan berbagai ujian yang banyak, tapi ketauhidannya itu tidak bergeser sedikit. Ya. Pernah menghadapi raja, berani dia. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ini ayatnya setelah ayat kursi. Ya. Ayat kursi itu Allahu la, berikutnya la ikraha fiddin, Allahu waliyu. Nah, berikutnya itu berarti 255, 256, 257, ayat 258 surat Al-Baqarah. Tidakkah engkau memperhatikan alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih, ketika ada orang yang mendebat Ibrahim tentang masalah ketuhanan. Id qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, ketika Ibrahim berkata Rabbiya, Tuhanku, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Qala, berkata tuh rajanya, ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan juga mematikan. Ada yang bawa baca terjemah Quran? Nah, kita dengerin, nyimak ya, biar nggak ngantuk. Kalau fokusnya di saya biasanya ngantuk, ntar kan bergeser. Ada Pak? Surat kedua ayat 258. Enggak ada? Oh, enggak ada, saya lanjutin. Ya. Ibu ada, Bu? Terus ibu langsung nih gercep ya. Tak cepat gitu ngambil Quran gitu kan, tuh banyak Quran. Ya. Ada? Ya. Jadi rajanya mengatakan, qala ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Dipanggil pembantunya, satu dibunuh, yang satu dibiarin. Ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan aku mematikan. Gitu logikanya, dangkalnya. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam di ayat itu? Qala Ibrahimu, ya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq ta'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan dari barat. Tidak mendatangkan sebenarnya, cuma terjemah kita konteksnya menerbitkan. Ya. Ini seorang Ibrahim alaihissalam, kekuatan Islamnya itu, kekuatan akidahnya, juga kekuatan dalam berhujjah, dalam berargumentasi ketika diskusi. Masya Allah, rajanya bingung tuh diajak diskusi kayak gitu. Itu Ibrahim muda kan? Ya. Diskusi dengan seorang raja. Dan saat dia membawa kebenaran, maka dia selevel dengan siapapun. Masya Allah. Jadi nggak takut ya diskusi. Kalau remaja-remaja kita kayak gini nih cakep banget gitu kan. Ya, kadang-kadang ngadapin Pak RT aja udah tantrum. Apa udah tantrum? Ya, udah tremor gitu kan. Itu panggil Pak RT. Wah, ini panggil Pak RT gitu kan. Ya. Kemarin acara Walimatus Safar. Ya. Saya ngeliatin tuh MC-nya itu gemeterannya kenceng banget. Padahal kan nggak berhujah, cuma bacain teks itu. Apa begini? Bilang, wah, ini jarang-jarang mungkin ya tampil di depan ya. Jadi langsung tremor kayak gitu. Jadi seorang Ibrahim alaihissalam masih mudanya tuh kayak gitu. Ya. Makanya wajar ya. Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Bukan cuma Ibrahim, termasuk keluarganya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin.
Surah Ali Imran tuh. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah udah memilih Adam, Nuh, itu nama Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh. Ketika Ibrahim dengan Imran, ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Masya Allah. Artinya kalau kita pengen belajar, ya, meniru contoh keteladanan bukan cuma persona, tapi juga keluarga yang Allah hadirkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya, maka lihat tuh, salah satunya adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Sampai anak cucunya itu jadi nabi. Tadi beberapa kisahnya saya tampilkan dalam rakaat salat. Rakaat pertama itu surah Al-Baqarah. Rakaat kedua itu surah Ibrahim. Dan surah Kisah Ibrahim tersebar tuh di banyak ayat. Kalau kita pengen rangkum, Masya Allah. Dan kisah ini harus kita ceritain, Pak, ke keluarga kita. Ada udah yang megang terjemah. Buka suratnya, surat 19. Surat 19 surat apa? Maryam. Ayatnya ayat 41. Ada surat Maryam ayat 41. Surat 19 ya Bu ya. Bis Al-Kahfi kan 18, Maryam 19. 20-nya Toha, 21-nya Al-Anbiya, 22-nya Al-Hajj, 23-nya Al-Mu'minun, 24-nya An-Nur, 25-nya Al-Furqan. Saya pengen sampai ayat situ aja. Ada yang mau baca terjemahnya boleh? Ya. Beliau SMC bagi tugas. Mau baca ada tuh ibu-ibu tuh udah buka tuh, Masya Allah ya kan. Boleh. Gak apa ya, random aja ya. Ini kalau pas kajian saya bawa Quran. Ya, kalau enggak handphone yang ada Qurannya, ada terjemah. Mata kita terbiasa dengan ayat-ayat Quran itu indah. Mudah-mudahan menghindarkan Alzheimer insya Allah. Karena merangkai kode ya, menjadi sebuah kata dan kalimat. Itu, jadi otak kita jalan terus tuh. Ya. Boleh dibaca terjemahnya? Ayat 41 dulu. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ya, ini ada fi'lul amr. Biar dulu Pak, masih ada ayatnya panjang tuh. Masih panjang. Itu baru pembukaan. Ya, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ini ada fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wazkur, ceritakan ya Muhammad. Nah kita sebagai umatnya, sehingga kita harus tahu ceritanya tuh. Gitu. Kenapa? Fil kitab dalam Al-Quran Ibrahim, kisah tentang Ibrahim. Coba kita coba DPR kita nih kira-kira. Atau pertanyaan pertama, pernah nggak kita secara khusus sebagai orang tua menceritakan tentang Ibrahim tuh, kisah Ibrahim kepada anak kita? Amalin ayat ini. Ini ayat Quran ngajarin kita. Pernah nggak? Bagaimana kita mengedukasi keluarga kita tentang kisah Ibrahim? Ya. Jangan jadi candaan. Seorang suami nyandain bininya. Mi, Ibrahim kan waktu nikah nggak punya anak. Nikah lagi. Akhirnya punya anak. Jadi kalau nyontoh Ibrahim ternyata istrinya nggak atuh. Gitu. Kenapa Pak senyum-senyum? Ini kalau nggak gini bisa ngantuk. Ada sampai kayak gitu. Ya. Dua itu. Ya. Ini fi'lul amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Kalau kata orang kayak gitu. Pada dasarnya perintah itu menandakan kewajiban. Kecuali ada dalil yang nerangkan bahwa dia tidak wajib. Pada dasarnya.
Maka ayat ini bicara wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan ya Muhammad kepada ke siapa? Berarti kepada umat. Tentang apa? Kisah Ibrahim ini. Dalam Quran paling tidak kita dapetin tuh ayat-ayat Quran bicara Ibrahim, kita dapat. Kalau belum, jadi PR kita. Mana aja selama ini kita, gitu kan? Kita ngaji udah lama. Tapi seakan-akan ngaji untuk pribadi. Padahal Quran turun tuh bukan cuma pribadi, tapi juga buat keluarga. Ingat ketika ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menguatkan Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama kali dikabarkan adalah wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga dekat. Jadi kebaikan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dirasakan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Maka konteksnya itu selalu bagaimana kita memperbaiki diri dan juga memperbaiki keluarga. Sehingga Idul Adha bicara tentang haji dan bicara tentang kurban, bicara bukan cuma sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang pribadi, tapi juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai keluarga. Ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Jadi kalau ala tuh atau alu itu artinya keluarga. Ya. Ada tuh waktu itu ya, lomba musabaqah tahfidz Quran. Alu Su'ud, ya, Alu Su'ud. Artinya keluarganya Su'ud. Yang ngadain itu keluarga besarnya. Kalau kita sering disebutnya bani, ya kan, anak-anak. Jadi Quran sendiri mengingatkan gitu, innallaha astafa, Allah udah milih tuh. Salah sosok keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah diingatkan surat Maryam ini, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ayat berikutnya Bu, terjemahnya 42, 43, 44 dan 45. Coba kita dengarkan kalimat Ibrahim kepada bapaknya. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ya, makasih Bu. Insyaallah. Masih ada 2 ayat lagi. Sabar. Ya, kita potong-potong, namanya mentadabbur ya, biar kita dapat tuh pesannya. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dia sangat beradab terhadap orang tuanya. Khususnya di dialog ini ketika bicara dengan bapak. Dan adab itu menular pada anaknya Ismail ketika beliau diskusi dengan bapak. Itulah keteladanan. Insyaallah. Apa adabnya? Yang pertama, pilihan kata ketika dia bicara dengan bapaknya dengan kalimat ya abati. Ya. Kalau saya dipanggil sama anak saya abi, itu standar bahasa Arab. Tapi ketika ya abati, itu kalimat yang paling lembut. Entah saya pernah cerita di sini atau di mana. Ketika kuliah bahasa Arab dulu, saya mencoba bertanya kepada dosen. Orang Mesir dia, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kenapa Ibrahim menggunakan kata-katanya ya abad? Kalau Luqman bicara kepada anaknya dengan kalimat ya bunayya, bukan ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya, itu lembut. Ini Masya Allah. Ternyata
bicara tentang kelembutan seorang Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Walaupun bapaknya musyrik, walaupun bapaknya penyembah berhala. Ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma. Kenapa engkau menyembah yang enggak dengar? Wala yubsir, enggak ngelihat, wala yughni anka syai'a. Enggak ngedenger, enggak punya manfaat sama sekali. Ya abati, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fa'tabi'ni ahdika siratan sawiyya. Aku nih dapat wahyu. Bahasa ini, ja'ani minal ilmi, aku sudah dapat ilmu dari Allah yang enggak datang kepadamu. Fattabi'ni, ikuti aku. Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan menyembah setan. Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Aku takut kalau engkau kena azab dari Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. 4 kata-kata ya abadi. Dalam surat Luqman, Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Terhadap orang tua ada 3 perkataan. La taqul lahuma uff, jangan berkata dengan nada enggak nyaman, dengan nada enggak enak pada orang tua. Artinya pilihan intonasi, pilihan bahasa harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan suara kita meninggi menghardik orang tua kita. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, kata-kata yang kita pilih kata-kata yang mengandung penghormatan pada orang tua. Saat ini banyak di antara kita, bisa jadi kita pelakunya ataupun anak-anak kita, dalam bicara saja kepada orang tua jauh dari adab. Bukan cuma suara meninggi, mata melotot, kemudian tangan pun mulai beraksi. Quran mengajarkan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim ini menjadi pilihan Allah. Innallaha astafa, Allah yang udah milih buat kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim alladziina ma'ah. Teladan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Insyaallah. Dan Ibrahim alaihissalam menjadi teladan dan itu diikuti oleh anaknya. Ketika anaknya disuruh dikasih tahu, ya bunayya, wahai ananda. Ini kalimat hampir sama, kalimat pilihannya sama dengan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Ibrahim kepada Ismail, ya bunayya, wahai ananda, ini aro fil manam, aku melihat dalam mimpi. Dalam tidur, maksudnya bermimpi. Kan kalimat bahasa Arabnya itu, bahasa Quran, ini aro fil manam, aku melihat dalam mimpi, ini adbahuka, aku menyembelihmu. Anzur madza taro, mana pendapat? Maka jawaban anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, dia berkata kepada bapaknya, ya abati. Sama tuh pilihannya, wahai ayahanda, al-matumar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu untuk menyembelih. Tatajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar dalam ketaatan. Masya Allah. Jadi pilihan bahasa baik orang tua itu pengaruh ke anak. Makanya kalau orang Betawi, kalau ngaokin anak tuh jangan sembarangan. Asal panggil, asal sebut, dasar lu anak setan, gitu ke anaknya sendiri. Anaknya jawab, berarti mak. Orang Betawi ini, mohon maaf Betawi, karena saya orang Betawi. Dasar sundelan lu, gitu. Yang lebih dahsyat, kafiran lu, gitu. Hati-hati kalimat-kalimat ini kepada anak-anak kita. Karena anak kita bisa jadi lebih dahsyat dari itu.
Guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Karena ada contoh. Jadi untuk menjadi contoh, ya, maka kita tidak binafsika, mulai dari dirimu sendiri. Orang kita ngomong udah lembut aja, belum tentu juga anak kita ikut. Karena anak kita juga bukan cuma ikut kita, tapi dia punya guru informal apa? Media sosial, teman-temannya. Ya. Kadang-kadang bahasa yang kita nggak ajarin di rumah, tahu-tahu keluar tuh di rumah. Belajar bahasa ini dari siapa? Tadi habis main di sono di lapangan. Nih Bu, kali-kali survei aja, survei. Ya, nongkrongin anak-anak lagi main di lapangan. Dengerin kata-kata anjing keluar berapa kali di anak-anak kita. Nih coba aja, saya nggak bicara nih, survei aja, saya udah pernah. Kata-kata goblok berapa kali itu keluar? Paling enggak yang tenar 2 kata itu. Ya. Dan ternyata dia dapatkan bukan cuma di luar, orang tua mengatakan itu bisa jadi dalam rumah Allah. Ini keteladanan Ibrahim alaihissalam. Ya abadi, Masya Allah. Jadi PR kita nih, yuk panggil anak kita dengan kalimat-kalimat yang positif. Dengan gelar-gelar yang baik. Dengan panggilan yang baik. Saya ada kenalan tuh wong Jawa. Ya, manggil anaknya, saya kira nama anaknya si Soleh. Nggak taunya Toleh ya. Katanya orang Jawa itu lembut banget ya. Allah alam, saya nggak ngerti. Saya belajar dari dia memilih diksi ya, kalimat-kalimat yang lembut untuk manggil anak. Rasulullah memanggil istrinya dengan sebutan Humair. Ya, itu panggilannya, panggilan saya. Ya, Pak punya panggilan sayang buat istri. Ini ketawa. Yang ketawa emaknya. Paling ayam sama bebek. Ya, katanya gitu. Ya. Ini kalimat yang keluar indah. Karena orang-orang yang bertakwa tuh lisannya emang harus terjaga. Gak asal, bukan cuma dia bicaranya tuh nggak bohong, bukan cuma itu. Lihat bahasanya. Ada kaulan karima, bahasa Quran, kata yang penuh dengan hormat untuk orang tua. Ada kaulan baligha, kata-kata yang bisa langsung nyambung. Itu sesuai dengan konteksnya, kita ngomong dengan siapa. Ya. Ada teman saya suruh ngisi pengajian di Lewiliang dulu, tahun 90-an. Anak kampus ngomong inovatif, kreatif, segala macem. Pakai planning. Ya, action. Nah, ini. Wah, nggak belajar dari Nabi. Ya, itu karena lagi belajar dulu. Gitu. Ya. Kaulan balik ke bahasa Quran. Ada kaulan sadidah. Kata-kata yang kuat. Kalau tafsirnya khalian minal kidhib, jauh dari kebohongan. Itu sering diingatkan tuh khutbah Jumat tuh ada tuh motif ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang bertakwa dengan kata-katanya itu juga terjaga. Ya. Makanya orang-orang yang haji itu bukan cuma dia pergi haji doang, dia juga menahan diri. Faman farada fihinnal hajja ala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang puasa, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lahu lillahi hajatun yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang nggak bisa meninggalkan perkataan perbuatan yang keji, Allah nggak butuh puasanya. Ya. Nah, kita awal dengan siapa? Orang terdekat, menggunakan kata-kata terbaik untuk siapa? Untuk keluarga. Yang paling dekat kita berbuat ihsan, yang pertama adalah kepada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wabil walidaini ihsana. Ayat ini sudah saya bahas ketika santunan anak yatim di Ramadan. Ya, saya kutip ayat itu. Jadi kualitas terbaik kita berinteraksi dengan manusia yang paling pertama adalah potretnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua. Ya, makanya anak-anak nih yang masih punya orang tua, jangan sampai gara-gara ngomong, orang tua kita jadi marah, ya deh ya. Kata Rasulullah SAW, ridho Rabbi fi ridhol walidaini. Kalau Allah mau ridho, cari ridho orang tua. Jangan cari ridho Roma, ya. Tidak ya, ridho orang tua. Wasukhtuhu fi sukhtihima. Ya. Allah akan murka kalau kedua orang tua kita murka. Ini nggak berlaku cuma ketika lebaran. Lebaran aja sungkem gitu kan. Ya. Lepas itu lupa. Ingat lagi di hari ibu. Roh adalah dari tanpa sayap. Cucian tuh banyak, setrikain. Status doang. Tanpa status tapi kita bantu orang tua, doanya ngalir sepanjang hidup kita. Masya Allah. Ibu saya baru wafat kemarin 21 Mei. Saya habis Walimatus Safar, harusnya Selasa kemarin berangkat. Walimatus Safar sore, ba'da Isya meninggal. Saya paling kehilangan bukan cuma satu, salah satunya adalah doanya. Karena sepanjang hidup saya setelah menikah, doanya itu Masya Allah. Kalau kata Bang Roma Irama tuh, lagunya namanya Keramat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ini nggak pakai nada ya, ntar teroret ya. Ya. Kalau bahasa hadisnya itu tidak ada hijab doa orang tua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ketika lagi ada masalah, ada hal, suka datang. Lagi banyak yang harus dikerjain. Kita doa ya. Iya, didoain gitu. Insya Allah. Sekarang nggak bisa. Kita tetap doakan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya. Mumpung masih ada, yang masih ada orang tua. Yang sudah nggak ada, tetap kebaikan, nggak boleh berhenti. Apa? Doain terus. Nah, ingat wajahnya, bayangkan, doain. Ya. Ini belajar dari Ibrahim yang pertama, diksi ya, pemilihan kata untuk dia dengan orang tuanya. Ya. Jangan sampai dengan orang lain, dia kerja dengan customer tuh lembut banget. Dengan klien lembut banget gitu kan. Dengan orang tua, dengan keluarga bentak-bentak gitu. Sayang banget. Ada orang iseng waktu itu nanya, kalau di bandara tuh kamar mandinya tuh kering terus ya. Ya. Jadi kalau ada orang masuk kamar mandi itu toilet, setelah itu ada petugas yang bersihin. Ada orang iseng nanya aja. Mas, saya mau nanya, kalau di rumah kamar mandinya kayak gini nggak dibersihin terus? Enggak lah, di sini aja. Artinya kita melakukan sesuatu bukan diawali untuk diri kita. Ya, walaupun bisa jadi besarnya tidak besar di sana. Boleh jadi indahnya tidak seindah itu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang bukan cuma kita lakukan di tempat-tempat kerja kepada orang lain, kita lakukan juga di rumah-rumah kita, termasuk menjaga bicara kita. Ya. Jangan sampai dengan jamaah kayak saya gitu kan ceramah, Ustadz indah banget gitu kan. Tapi di rumah nggak ada, bukan gitu. Itu namanya like a candle in the dark, tuh kata orang Jawa Barat gitu kan. Ya. Seperti lilin dalam kegelapan. Dia menerangi orang lain, dirinya sendiri kebakar. Kan gitu. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau menyeru orang kepada kebaikan
Fatansawna anfusakum, tapi engkau lupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal ente baca kitab. Afala ta'qilun, nggak punya otak lu kalau bahasa Betawinya gitu. Afala ta'qilun, nggak mikir. Ya. Ini belajar dari kisah Ibrahim. Wadkur fil kitabi Ibrahim. Ditaka. Kita dapat pelajarannya apa? Pilih kata-kata terbaik untuk kita diskusi, untuk bicara, apalagi kepada orang tua. Ya. Yang kedua, dari kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam sangat perhatian kepada bapak. Sangat perhatian. Walaupun bapaknya itu menolak, bahkan bukan cuma menolak, marah. Mau lanjutin lagi nggak baca terjemahnya? Mohon maaf. Ini banyakkan iklan, bukan iklan, ini penjelasannya. Penjelasan itu bahasa Arabnya syarah. Ya, makanya ada syarahnya, penjelas. Bukan sarah, itu temannya Sidul, bukan ya. Syarah. Ya, silakan Bu. Qala arogibun anta, bahasa Arabnya itu. Ya, berkata bapaknya. Silakan Bu. Dia ayahnya berkata. Oh, saya menyebut bapak, itu pakainya ayah. Oh iya. Sama ya, nyambung ya. Ini Ustadz salah tuh terjemahnya, masa bapak? Di situ kan ayah. Ini pilihan bahasa. Silakan Bu, mohon maaf. Dia ayahnya berkata, jika engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Masya Allah. Kira-kira kata itu nih, qala arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kau tuh benci pada Tuhan-Tuhanku. La illam tantahi la arjumannaka. Kalau engkau nggak menyelesaikan dakwahmu, kalau nggak berhenti ngajak, nggak berhenti ngomong, la arjumannaka, pasti aku rajam engkau. Pertanyaan saya, kira-kira orang ngomong kayak gini secara emosinya gimana tuh? Baik-baik aja nggak kira-kira? Kalau saya memahami ini lagi marah. Marahnya pakai banget. Sebab kata-katanya la arjumannaka, lamnya pendek. La arjuma, bukan la arjumannaka. Kalau itu tidak aku rajam. Tapi la arjumannaka, pasti aku rajam, belakangnya pakai nun tasydid. La arjumannak, 2 kali di situ penguatan bahwa bapaknya itu betul-betul menekankan, pasti aku rajam engkau. Marah bapaknya. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Bapak kita marah sama kita, gitu kan? Terus kira-kira yang keluar dari lisan kita gimana kira-kira? Atau anak-anak sekarang, kalau bapaknya marah, mending kabur. Ada bapaknya langsung ditempeleng. Ya kan? Kalau masih kabur masih mending itu. Menghindari konflik. Tapi tidak sedikit akhirnya main fisik. Ya. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Kita dengarkan. Terjemah. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiyya. Silakan Bu. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Masya Allah. Yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam doa. Doa. Salamun alaik. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan atas engkau. Yang kedua, minta ampun buat dia. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan terus mohon ampun kepada Allah untuk engkau selama bapaknya masih hidup. Ketika bapaknya udah selesai, udah meninggal, udah selesai. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa ammau'idati wa'adaha iya. Di istighfarnya itu ketika bapaknya itu masih ada peluang buat ngikutin dakwah Nabi. Ketika udah mati itu udah selesai.
Ini Masya Allah. Didoain. Perhatikan agamanya orang tuanya. Hingga dia dapat kebaikan. Tangan kita yang baik, kemudian orang tua sampai di kafir-kafiri. Doain. Kadang-kadang dalam berdakwah, salah satu yang miss, ajak orang, salah satu yang kadang-kadang kita lupa, mendoakan mereka. Seakan-akan orang baik itu karena kita. Karena piawainya kita berceramah, karena piawainya kita dakwah, karena bagusnya akhlak kita. Bukan semata-mata itu. Itu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Man ahbabta walakinallah, tapi Allah yahdi may yasha, memberikan hidayah petunjuk kepada yang dia kehendaki. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam itu kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surat An-Nisa. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kekasih. Tapi masalah hidayah itu milik Allah Subhanahu. Sampai wafat gak ikut bapak. Nah, ini pelajaran yang udah kita dapetin. Yang pertama, pilihan kata dengan orang tua kita kalau masih ada. Kalau tidak ada, yang kedua, doakan mereka. Kalau masih ada, perhatikan kebaikan iman dan Islamnya. Ya. Ini indah. Jangan ingatnya cuma pas bara. Ini mau munggah nih silaturahmi keluarga. Jadi ingat bapak gitu. Selama ini lupa tuh. Sampai sini ada yang mau ini sebelum kita buka. Ini kisah Ibrahim banyak. Nah, ini prolog sebenarnya sebelum kita memasuki doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ada? Oke, kita lanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah, cobaannya bertubi-tubi. Ya, padahal kekasih Allah. Ya. Kita buka surahnya surah Al-Baqarah. Surat keberapa Al-Baqarah, Dek? Ketiga atau empat? Al-Baqarah surat keberapa? Berapa? Barakallahu fiik, masyaallah. Wah. Surat kedua. Ini harus disapa nih yang anak-anak kecil. Kalau enggak, besok nggak mau datang lagi. Pengajian khusus orang tua doang gitu lah. Ya. Ayat 124 ya. Tadi saya baca dalam sholat. Ayat ini belum tidak saya baca, ya. Tapi ini melanjutkannya nanti ada 124. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Silakan boleh dicek terjemahnya. Fa'atammahunna di kalimat ini jamak mu'annas salim ya, kalimat. Ujiannya banyak. Satu itu kalimah, ini kalimat alif dengan ta. Banyak ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk dirinya, untuk keimanannya, kalau dia dan keluarganya serta meninggalkan istrinya. Tapi kata Allah, fa'atammahun, dilakukan, dikerjakan, dilalui dengan sempurna. Tamat itu artinya sempurna, selesai. Ya. Maka orang haji itu banyak yang haji, tapi banyak yang tidak sempurna. Maka untuk haji itu Allah menggunakan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Karena bisa jadi selesai dia melaksanakan umroh, selesai melaksanakan haji, tapi tidak sempurna. Kita khawatir justru tertolak, na'udzubillah, karena niatnya bukan karena Allah. Ini kajian Walimatus Safar biasanya.
Tapi paling tidak ada kalimat tuh watammat, ya, atammahun. Apa kata Allah dengan ujian-ujian yang banyak? Inni ja'iluka linnasi imama. Ini sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikan engkau linnasi imama, menjadi pemimpin bagi manusia. Jadi kalau pemimpin harus diuji, gak ujuk-ujuk gitu kan, harus kelihatan. Nah, ini yang unik di kalimat berikutnya. Ibrahim alaihissalam melanjutkan diskusi dengan Allah, ya, dengan bukan diskusi, maksudnya minta kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak cucuku juga. Ini salah satu keteladanan Ibrahim alaihissalam. Dia bukan cuma memikirkan untuk dirinya, tapi dia juga memperhatikan keluarga. Maka di antara doa-doa Nabi Ibrahim itu menyelipkan doa untuk keturunannya. Ya. Dan beliau mendampingi anaknya sesuai dengan batas kemampuan waktu yang Allah berikan kepadanya. Ibrahim juga memperhatikan negerinya. Sampai doanya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Makanya orang dekat dengan Quran, pasti nasionalismenya itu kan hadir. Kenapa? Karena contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bukan cuma mendoakan dirinya, dia bukan cuma mendoakan keluarganya, tapi dia juga mendoakan negerinya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ibrahim ada kalimat wa in qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Ini surat Al-Baqarah. Lanjutannya paling bawah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Surah Ibrahim, wa in qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina, pakai alif lam. Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya. Pernah nggak kita ngedoain negeri ini biar aman? Ibrahim tuh ngedoain, insyaallah. Artinya, kalau kita dekat dengan Quran, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu memperhatikan lingkungan kita. Tapi tetap diawali dengan diri dan keluarga. Ketika Ibrahim diuji, ini ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati, anak keturunanku juga. Ya. Dan Ibrahim membersamai anaknya Ismail untuk menjaga kualitas keimanan keislamannya. Ini suratnya surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan qawaida minal bait, fondasi Ka'bah, wa Ismail, bersama dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Jadi doanya itu berdua dengan anaknya. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu, atau siapapun yang senantiasa menyertai anak keturunannya ke masjid ibadah, ya, memperhatikan sholat. Kenapa Ibrahim menempatkan anaknya Ismail dengan istrinya inda baitikal muharram, di sisi Masjidil Haram? Kata Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, agar anak keturunanku senantiasa mendirikan sholat. Jadi belajar dari kisah Ibrahim, tempat tinggal jangan jauh-jauh dari tempat ibadah. Ya. Kan punya anak, punya mantu. Alhamdulillah nih, ada rezeki. Rencana kita mau nyicil rumah. Kalau kita belajar dari teladan Ibrahim, tanya, dekat masjid apa enggak? Karena ketika Ibrahim menempatkan anaknya inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah, itu ada dalam surat Ibrahim. Jadi diperhatikan.
Anaknya beri bersama ya, meninggikan Ka'bah bersama dengan Ismail. Doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Nah, gunakan Pak ya yang udah punya cucu ya. Yuk iringin cucu kita. Ya. Ayo ke masjid yuk gitu. Aja. Kan berisik di masjid. Namanya anak-anak, tinggal tanamkan adab gitu. Hari ini ke masjid masih lari-larian, besok jangan lagi. Kalau mau ke masjid lagi, nanti jangan lari-larian di samping kakek ya. Bawa, udah siap. Mulai itu agak lari-larian. Tadi lari-larian, agak lari-larian. Oh, kasih tahu, terus adab. Sampai akhirnya dia siap, udah, Masya Allah. Langkah dia ke masjid, kita dapat pahalanya double. Kita udah wafat, anak kita terus ke masjid. Laki-laki ya, Masya Allah, gak berhenti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ada kata-kata wa asarahum. Kami catat apa yang dikerjakan manusia, wa asarahum, dan bekas-bekasnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu kalimat wa asarahum itu adalah langkah-langkah ke masjid, itu semua tercatat. Insya Allah. Dan terakhir jadi PR ya, bulan depan insya Allah ya. Tapi sepertinya enggak, saya akan berangkat haji menggantikan ibu ya. Sudah biovisanya udah keluar, tinggal tanggalnya belum, karena kloternya Jakarta. Insya Allah mohon doanya, jadi bulan depan izin nih Pak DKM. Ini saya tidak ada di sini ya. PR-nya hafalkan doa surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dengan artinya Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhan kami, kabulkan doa-doa kami. Ini mungkin udah syuruk. Hadanallahaikum juma'in. Saya serahkan ke Pak Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini atau materi yang lain juga boleh. Sebenarnya kan materi bahasan ini kan cukup menarik sebenarnya kan, kalau kita bicara tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Ustaz Furqon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disambil. Iya, Ustaz tadi mengenai asfatun hasanah itu hanya dibikin oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ya. Gimana dengan yang nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi. Baik, jazakumullah khairan. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan itu dalam Al-Quran salah satunya berikan dalam bentuk penyebutan. Yang lain utama, tapi ada yang nilai paling. Ya, bukan berarti yang lain tidak. Contoh misalnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artinya apa? Tanazzalul malaikah, malaikat turun berbondong-bondong. Tapi di situ disebut warruh, dan malaikat Jibril. Pertanyaannya, emang Jibril bukan malaikat gitu kan? Ngerti? Kenapa? Karena keutamaan yang Allah berikan. Gitu. Dan dua ini nama Nabi Muhammad dan Ibrahim, setiap hari namanya selalu kita sebut. Kapan? Dalam sholat. Ya, jangan sampai ada kesimpulan berarti yang lain nggak kita doang gitu kan? Karena ada sesuatu yang Allah lebih. Ya. Termasuk keluarga. Tadi yang saya bacakan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim ala Imran alal alamin. Kenapa keluarga Ibrahim dan Imran? Dan ada Luqman, gitu kan? Ada keluarga Nabi Nuh misalnya. Nah, masing-masing ada punya keutamaan-keutamaan. Dan itu yang harus kita terus explore ya, kita dapatkan. Gitu Pak ya. Nah, dalam konteks kemasyarakatan dan dalam konteks kemasyarakatan ini sering dipakai.
Kalau kita ada sambutan, kita sebutin tuh nama-nama orang. Yang saya hormati Pak Ketua DKM, disebut. Bendahara, Haji ini, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Gitu kan? Apa nggak semuanya aja? Nggak jadi ceramah itu, kebanyakan. Boleh tablik akbar kan, 1, 2 gitu. Ya. Biasanya ada faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ada yang lebih dalam konteks. Ya. Nah, setiap hal yang wazkur fil kitab Ibrahim ada di surat itu, wazkur fil kitab bukan cuma Ibrahim, ada yang lain juga. Gitu. Silahkan buka surat Maryam, nanti kita akan dapatkan secara utuh. Ya, jadi kisah Nabi memang harus kita cerita. Adanallahu yakum juma'in, wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup mungkin mimpin doa Ustaz. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah salah khilaf dosa-dosa kami. Wa dzunuba abaina, dosa bapak-bapak kami, kakek-kakek kami. Wa dzunuba ummahatina, dosa ibu kami, nenek-nenek kami. Wa dzunuba azwajina, dosa pasangan hidup kami, istri, suami. Wa dzunuba dzurriyyatina, dosa keturunan-keturunan kami, ya Rabb. Allahumma yassir umurana, ya Allah, mudahkan setiap urusan kami. Wa taqabbal du'ana, kabulkan doa-doa kami. Wahdina subulas salam, tunjuki kami jalan kebaikan-Mu, ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau maha berkehendak atas segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan palingkan hati kami semua ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan dari sisimu kasih sayang-Mu, ya Rabb. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat lagi banyak. Wa amalan salihan maqbula, amal saleh yang Engkau terima. Wa rizqan halalan thayyiba, rizki yang halal lagi baik, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah, kami mohon kepadamu akhir hidup yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah, kami berlindung kepadamu dari akhir hidup yang buruk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut